Resistor kecil yang harganya beberapa sen ini menentukan apakah jalur produksi senilai jutaan euro akan terus beroperasi atau tiba-tiba berhenti karena rusak. Masalah yang sangat sering terjadi adalah resistor yang dipilih atau ukurannya salah. Resistor menjadi terlalu panas, nilainya berubah, dan bahkan bisa terbakar. Dalam video ini kita akan melihat bersama mengapa hal itu terjadi, bagaimana resistor sebenarnya bekerja di dalam rangkaian, dan bagaimana memilih resistor yang tepat agar tidak merusak LED, catu daya, papan rangkaian, dan panel listrik. Di akhir video, kita juga akan melakukan eksperimen ekstrim. Kita akan menguji resistor yang ukurannya terlalu kecil hingga batas maksimal, sehingga Anda bisa melihat sendiri apa yang terjadi jika perhitungan Anda salah. Sementara itu, saya akan memberikan sebuah pertanyaan untuk Anda. Jika saya memiliki baterai, resistor, dan LED yang dihubungkan secara seri, apakah resistor harus ditempatkan sebelum atau setelah LED? Anda akan segera melihat jawabannya. Jika Anda menonton video ini, konten kami mungkin bermanfaat bagi Anda. Namun banyak di antara kalian masih belum berlangganan. Berlangganan adalah cara termudah untuk mendukung pekerjaan kami dan agar tidak ketinggalan video teknis atau instruksional kami berikutnya. Hanya dengan satu klik, tetapi dampaknya besar bagi kami. Berlanggananlah dan jadilah bagian dari komunitas. Karena bersama-sama kita berbagi pengetahuan industri. Terima kasih. Apa sebenarnya fungsi resistor? Mari kita mulai dari hal mendasar. Resistor adalah komponen yang mempersulit aliran arus listrik. Mari kita ambil rangkaian ini sebagai contoh. Baterai memberikan tegangan, simbol V, yang diukur dalam volt. Ini adalah dorongan, gaya total antara kutub positif dan negatif yang membuat elektron mengalir. Sebaliknya, arus, simbol I, diukur dalam ampere. Ampere menginformasikan berapa banyak arus yang mengalir dalam kabel, yaitu jumlah muatan listrik yang mengalir setiap detik. Sederhananya, semakin besar ampere, semakin besar arus yang mengalir. Sekarang, resistor mulai berperan, ditunjukkan dengan simbol R dan diukur dalam ohm. Merupakan komponen yang membatasi berapa banyak ampere yang bisa mengalir dalam rangkaian. Semakin besar resistensi, semakin sedikit arus yang bisa melewatinya. Dalam diagram kelistrikan, Anda bisa mengenalinya dari simbolnya. Persegi panjang dalam standar Eropa dan garis zigzag dalam standar Amerika. Rumus yang dibuat ini adalah hukum Ohm. Tegangan sama dengan hambatan dikalikan arus. Ketiga besaran ini saling terkait dan ketiga nilai tersebut saling memengaruhi. Berikut juga rumus kebalikannya. Dalam praktiknya, yang terjadi adalah jika tegangan meningkat dan hambatan tetap sama, maka arus akan meningkat. Jika hambatan meningkat dan tegangan tetap sama, maka arus akan menurun. Jika tegangan dan hambatan meningkat atau menurun dengan rasio yang sama, maka arus akan tetap sama. Ketika arus tinggi, resistor harus menangani banyak energi yang melewatinya. Semakin banyak energi yang melewatinya setiap detik, semakin banyak daya yang harus dihilangkan. Dan daya itu pasti akan berubah menjadi panas. Dan disinilah masalah mulai muncul. Bagaimana resistor melindungi LED? Mari kita ambil LED merah dan baterai 12 volt dan 10 ampere jam. Kami mengukur tegangan sebesar 12,45 volt. Dan inilah hal pentingnya, baterai ini tidak selembut kelihatannya. Dalam rangkaian yang sangat sederhana seperti yang Anda lihat, jika tidak ada yang membatasinya, baterai ini bisa menghasilkan arus yang sangat besar selama beberapa detik, sekitar ratusan ampere. Sebaliknya, LED bisa berfungsi dengan baik dan terang hanya dengan beberapa miliampere. Jadi, jika Anda menghubungkannya langsung ke baterai, Anda akan merusaknya. Aturannya di sini adalah melindungi LED dengan resistor. Mari kita ambil dua resistor ini dan ukur nilainya dengan multimeter dalam ohm. Nanti di video ini, kita juga akan melihat bagaimana cara mengenalinya secara sekilas hanya dengan melihatnya. Yang pertama memiliki nilai resistensi 47 kilo ohm dan terukur sebesar 46,2 kilo ohm. Yang kedua memiliki nilai resistensi 2,2 kilo ohm dan terukur sebesar 2,17 kilo ohm. Berikut jawaban atas pertanyaan di awal video. Menurut Anda, dimulai dari terminal negatif, apakah kita memasang LED terlebih dahulu atau resistor terlebih dahulu? Anda akan terkejut mengetahui bahwa tidak ada bedanya.
cara kerjanya akan sama saja. Karena disusun secara seri, arus dibatasi baik sebelum maupun sesudah resistor dan nilainya sama di setiap titik dalam rangkaian. Kita hubungkan secara seri terminal positif, resistor 47 kilo ohm, LED, dan terminal negatif. Seperti yang kita lihat, LED tersebut hanya menyala sedikit karena kita membiarkan arus yang sangat kecil mengalir. Tetapi dengan melakukan itu, kita melindunginya dari baterai yang ukurannya jauh lebih besar. Kita bisa mengukur LED merah tersebut memiliki penurunan tegangan sebesar 1,77 volt. Akhirnya, kita mengukur arus yang mengalir melalui rangkaian yang dibatasi oleh resistor adalah 0,23 mA. Semua perhitungan cocok. Sekarang saya mengganti resistor 47 kilo ohm dengan resistor 2,2 kilo ohm. LED jauh lebih mudah dilihat karena dengan resistensi yang lebih kecil ini, kita membiarkan lebih banyak arus mengalir. Kita bisa mengukur bahwa LED merah sekarang memiliki penurunan tegangan sebesar 1,95 volt dan bahwa pengukuran arus seri adalah 4,8 mA. Di sini pun perhitungannya cocok. Dengan melakukan ini, kita secara efektif menjalankan LED kecil dengan baterai yang secara teoritis akan membuatnya menyala selama 86,8 hari. Intinya, baterai bisa memberikan daya yang sangat besar, tetapi baterai tidak menentukan berapa banyak arus yang mengalir. Rangkaianlah yang menentukan, dan dengan resistor, Anda menetapkan batasan. Terbuat dari apa sebuah resistor? Saatnya melihat apa yang ada di dalam resistor. Resistor berbentuk silinder klasik, yaitu resistor aksial, terdiri dari 3 bagian utama, masing-masing dengan peran yang sangat tepat. Yang pertama, dan yang terpenting, adalah material resistif. Ini bisa berupa lapisan tipis karbon, lapisan tipis logam, atau kawat resistif yang dililit. Ini adalah bagian yang menentukan nilai resistensi, yaitu seberapa besar komponen tersebut menghambat aliran arus. Untuk menyesuaikan nilai resistensi secara tepat, alur berbentuk spiral sering dipotong pada lapisan karbon atau logam. Dengan cara ini, dengan memperpanjang dan memperpendek jalur elektron, resistensi meningkat. Bagian kedua terdiri dari terminal yang juga disebut kabel penghubung. Itulah 2 kawat logam untuk input dan output arus yang memungkinkan resistor terhubung ke rangkaian. Terakhir, ada bodi dan isolasinya. Di dalamnya kita melihat inti keramik yang memberikan kekakuan mekanis. Sementara di bagian luar terdapat lapisan isolasi yang melindungi komponen dan kelembapan, panas, dan faktor eksternal. Jenis-jenis resistor dari elektronika dasar hingga industri. Di dunia nyata, Anda akan menemukan berbagai jenis resistor dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Mari kita lihat jenis-jenis yang paling umum. Resistor film, karbon atau logam. Resistor SMD atau chip. Resistor daya, kawat lilit berlapis baja pada heatsink. Resistor variabel dan pintar. Beberapa keluarga termasuk dalam kategori ini, potensiometer dan rheostat, termistor NTC-PTC, varistor, dan LDR atau fotorestor. Cara membaca nilai resistor. Untuk memahami nilai sebuah resistor, Anda tidak perlu menghafal semuanya. Anda hanya perlu tahu cara melihat lembar contekan yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Pada resistor film, Anda akan menemukan pita berwarna. Logikanya sederhana, dan berikut adalah lembar contekan atau cheat sheet. 2 atau kadang-kadang 3 pita pertama menunjukkan angka penting. Pita berikutnya adalah pengali atau pangkat 10, yaitu berapa banyak angka 0 yang harus Anda tambahkan. Garis terakhir dan seringkali sedikit terpisah menunjukkan toleransi. Kembali ke resistor yang kita bahas sebelumnya, kita lihat resistor ini memiliki 4 pita, kuning, ungu, oranye, emas. Dan cara membacanya adalah kuning sama dengan 4, ungu sama dengan 7. Oranye artinya kali 10 pangkat 3, yaitu menambahkan 3 angka 0. Emas, toleransi kurang lebih 5%. Jadi nilai nominal resistor ini adalah 47 kali 10 pangkat 3 ohm, yaitu 47.000 ohm atau 47 kilo ohm. Dengan toleransi sekitar 5%, kurang lebih antara 44,65 kilo ohm dan 49,35 kilo ohm.
Sebelumnya kita telah mengukur bahwa nilai sebenarnya adalah 46,2 kilo ohm yang sepenuhnya berada dalam rentang ini. Sebaliknya pada SMD, Anda akan menemukan tanda yang tercetak. Di sini juga, untuk membacanya, Anda harus mengandalkan beberapa aturan umum yang bisa Anda lihat pada lembar contekan. Dengan kode numerik, digit pertama adalah digit penting dan digit terakhir adalah eksponen pengali atau pangkat 10 yang terkait, yaitu berapa banyak angka 0 yang harus Anda tambahkan. Contoh, pada papan rangkaian Anda lihat resistor yang bertanda 4872. Itu berarti 487 kali 10 pangkat 2 sama dengan 48,7 kilo ohm. Jika huruf R muncul, secara langsung menunjukkan titik desimal, sehingga ada tanda koma dalam nilai satuan ohm. 1R3 lainnya, di sini R bertindak sebagai koma, jadi nilainya adalah 1,3 ohm. Dalam beberapa kasus, huruf lain juga bisa muncul seperti K atau M yang secara langsung menunjukkan ribuan atau jutaan ohm. Penentuan ukuran. Ketika hanya 0,1 watt lebih bisa merusak rangkaian Anda. Resistor terbakar hanya karena satu alasan. Anda memakainya melebihi batas dayanya, jadi wattnya berubah menjadi panas. Di sini, kita menggunakan resistor 100 ohm dan kita tahu pasti bahwa dayanya adalah 1 watt karena alasan yang sepele, merupakan data dasar yang tertulis dalam penandaan dan dalam lembar data. Dalam rangkaian baterai plus LED plus resistor kita, daya yang harus dihilangkan oleh resistor dihitung seperti ini. Daya yang diserap oleh resistor sama dengan kuadrat selisih antara tegangan baterai dan tegangan pada LED dibagi dengan nilai resistor. Sebelumnya kita sudah mengukur baterai 12,45 volt dan LED 1,95 volt. Jadi tegangan sebesar 10,5 volt tersisa di resistor dan jika dihitung, daya yang dihasilkan sekitar 1,10 watt. Sekarang, 1,10 watt di atas kertas tampaknya sedikit lebih dari 1 watt. Tetapi pada kenyataannya, itu berarti menghasilkan panas yang cukup banyak. Dan di sini semuanya berubah dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Dengan resistor 2,2 kilo ohm, kita berada pada arus sekitar 4,8 mA dan LED berfungsi dengan baik. Di sini, arusnya mencapai 105 mA, lebih dari 20 kali lipat. Sayangnya LED di sini sudah tidak berfungsi lagi karena langsung terbakar. Bahkan, belum sempat menyala karena kita tidak melindunginya. Kita harus mengucapkan selamat tinggal. Jadi, mari kita ulangi percobaan tanpa LED, hanya resistor yang dipasang di seberang baterai. Sekarang, arus sebesar 124,5 mA dan daya 1,55 watt mengalir melalui resistor tersebut, hanya 1,5 kali lipat dari yang dirancang. Sekarang, mari kita benar-benar mengukur apa yang terjadi tanpa teori. Stopwatch, termometer, dan mari kita lihat seberapa panasnya dan yang terpenting, seberapa cepatnya suhu naik. Dengan rangkaian terbuka, resistor berada pada suhu 19,4 derajat Celcius. Suhu ruangan semuanya normal. Setelah 10 detik, suhu naik menjadi 29,9 derajat Celcius. Menurut Anda, pada suhu berapa seharusnya resistor seperti ini bekerja? Kita akan membahasnya sebentar lagi. Setelah 30 detik, suhu sudah mencapai 49 derajat Celcius. Suhu yang biasanya ditemukan di bagian dalam PC yang berventilasi baik dan beroperasi dengan beban penuh. Saya terus mengukur secara berkala setiap 10 detik sehingga Anda bisa melihat dengan jelas tidak hanya seberapa panasnya, tetapi juga seberapa cepat suhu naik ketika Anda mengoperasikannya tepat di atas batas. Pada menit ke-1, resistor tersebut mencapai suhu lebih dari 90 derajat Celcius. Dan di sini ada hal yang perlu disampaikan, yang sering diremehkan banyak orang.
Resistor dapat dengan mudah mencapai suhu 120 sampai 200 derajat Celcius. Ketika bekerja mendekati daya maksimumnya, terutama dalam kondisi udara yang tidak bergerak, itu bukanlah hal yang jarang terjadi. Justru itulah yang akan terjadi ketika komponen tersebut digunakan tepat di batas kemampuannya dan kondisinya tidak ideal. Dalam sistem nyata, panas tersebut tidak hanya diam di sana. Panas tersebut berpindah ke papan rangkaian tercetak atau ke blok terminal. Memanaskan kabel, mempercepat penuaan isolasi, bisa mengubah bentuk plastik dan penyangga dan dalam kasus terburuk menjadi sumber penyulutan. Bukan karena resistor terbakar dengan sendirinya, tetapi karena seiring waktu ia menciptakan kondisi yang tepat untuk menyebabkan komponen lain mengalami kegagalan. Dan inilah aturan praktisnya. Ketika Anda menghitung daya yang harus disipasi oleh resistor, jangan pernah memilih resistor yang pas. Pilih resistor dengan daya nominal setidaknya 2 kali lipat. Dan jika memungkinkan, bahkan 3 kali lipat. Karena dalam kehidupan nyata, Anda tidak berada di laboratorium. Bayangkan ketika resistor tersebut berada di panel tertutup dengan udara yang diam di bawah sinar matahari. Resistor akan jauh lebih sulit melepaskan panas dan oleh karena itu, untuk watt yang sama, resistor akan lebih cepat panas, lebih mudah berubah perilaku, dan lebih mudah melenceng dari spesifikasi. Dan akhirnya biasanya selalu sama. Panel menghitam, komponen rusak, penghentian produksi, dan diagnosis yang panjang. Resistor dengan ukuran yang tepat adalah komponen yang tidak diperhatikan siapapun karena semuanya berfungsi. Resistor dengan ukuran yang salah akan langsung terlihat. Jika video ini bermanfaat bagi Anda untuk lebih memahami cara kerja resistor, beritahu kami dengan memberikan like dan komentar. Anda juga bisa membagikannya dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Kami sarankan mengunjungi situs jaiscompany.com untuk belajar proyek kami yang akan datang.